Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, tentu ini menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan. Lebih baik menikahi janda atau perawan atau gadis ya. Lebih baik mana? Kita lihat dari pendapat para ulama ya. Rasulullah SAW memberikan nasihat berharga kepada segenap pemuda. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau bersabda, kami pernah ini dari Ibnu Mas'ud ya, kami pernah bersama Nabi SAW sebagai kelompok pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Kemudian beliau berkata, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, maka menikahlah. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab puasa menjadi perisai baginya. Ya, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, ini kita lihat titiknya. Pemuda dianjurkan menikah kalau sudah mampu ya. Nah, ini bagaimana anjurannya? Ini juga anjuran untuk perempuan ya. Maka apa ya, artinya kalau sudah waktunya ya silahkan berniat mencari pasangan bagi laki-laki atau perempuan ya. Nah, si laki-laki bisa berniat untuk menikahi gadis atau janda ya. Ini tidak harus terpaku, tetapi ada anjurannya, ada ya. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, anjurannya adalah mengutamakan gadis ya atau perawan yang diutamakan. Hendaklah kalian menikah dengan perawan karena mereka lebih segar mulutnya, lebih banyak anaknya, dan lebih ridho dengan yang sedikit. Ya, itu ya. Ini juga berlaku untuk perempuan, lebih mengutamakan pria perjaka daripada duda. Ya, kalau dari hadis ini dalilnya. Ya, kita lihat dalil yang lain ya, bahwa dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, nikahilah wanita yang pengasih dan subur, ya, al-wadud al-walud, ya, karena aku berlomba dengan umat lain dengan jumlah kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Nah, maka sebenarnya ya tidak ada larangan dalam Islam jika seseorang telah menampilkan hatinya pada orang yang sudah pernah menikah, yaitu janda bagi laki-laki ya, laki-laki memilih janda atau perempuan lebih memilih duda. Tidak ada larangan. Nah, kalau kemudian ada hadis-hadis dikatakan tadi, nikahilah perawan ya, itu sebenarnya kepada afdoliyah saja atau lebih keutamaan saja. Nah, itu ya para pemirsa ya, lebih utama gadis ya. Tapi di sini banyak yang salah kaprah. Karena kita punya dalil lain ya, yang itu diriwayatkan ya dari Jabir bin Abdullah, ini hadisnya nih ya, bahwa dia menikah seorang janda. Ya. Nah, ini kita lihat konteksnya, maka kemudian kita akan tahu. Aku pernah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Jabir bin Abdullah. Lalu aku bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun bertanya, wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah? Ia menjawab, ya sudah. Yang kau nikahi gadis atau janda? Ya, kata Rasulullah. Ya, yang kau nikahi gadis atau janda. Ya. Bikrun am sayyibun, ya. Bikrun am sayyibun. Bikrun berarti gadis, sayyib berarti janda. Tanya Rasul kepada Jabir. Jabir pun menjawab janda. Rasul mengatakan, kenapa engkau tidak menikahi gadis saja? Bukankah engkau bisa bersenang-senang dengannya? Aku pun menjawab, kata Jabir, wahai Rasul, sesungguhnya aku memiliki beberapa saudari perempuan. Aku khawatir jika aku menikahi perawan, malah nanti ia sibuk bermain dengan saudari-saudari perempuanku. Ya, Rasulullah SAW bersabda, itu berarti alasanmu. Ingatlah wanita itu dinikahi, almar'atu tunkahu. Karena seseorang memandang agama, harta, dan kecantikan si wanita tadi. Jadi orang itu menikahi wanita karena mungkin sebabnya agamanya bagus, atau karena sebabnya hartanya bagus, atau sebab karena ya, ia cantik gitu ya. Cewek itu cantik. Maka pilihlah yang baik agamanya, engkau pasti menuai keberuntungan. Ya, maka di sini fa'alaika bidzatiddin, maka pilihlah yang agama ya, taribat yadaka ya, maka engkau akan beruntung, engkau pasti menuai keberuntungan. Hadis ini riwayat Muslim. Nah, ini yang banyak disalahpahami. Kalau ada tadi ada anjuran afdoliyah keutamaan menikahi gadis. Nah,
Di sini Jabir bin Abdullah menikahi janda, ya, yang kemudian bagi Rasul ya tidak masalah, ya itu kan alasanmu. Tapi Rasulullah membenarkan, mengoreksi, ya ini untuk kita semua sebenarnya, ya bukan hanya untuk Jabir. Nikahilah wanita itu karena agamanya. Jadi mau janda, mau perawan, itu yang penting baik agamanya. Maka bukan urusan lagi, tidak masalah lagi janda, tidak masalah lagi perawan atau gadis, yang penting agamanya baik. Ya, kalau kemudian ada perawan agamanya baik, janda agamanya kurang baik, ya pilih yang perawan. Kalau ada perawan yang agamanya kurang baik, ada janda yang agamanya lebih baik, ya itu pilih yang janda. Jadi apa ya, kiasnya itu analoginya adalah agamanya yang baik. Nah, di sini Rasulullah menganjurkan atau memberikan nasihat kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ya, yang ini juga menjadi peringatan untuk semua umat Islam, ya. Kalau kemudian Rasulullah pernah bersabda juga, ya, dari Abu Hurairah, as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fisabilillah wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin, laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Juga banyak salah kaprah. Ini dalilnya digunakan, wah berarti lebih bagus janda, ya. Tapi kan menghidupi para janda tidak harus dengan menikahinya, meskipun salah satu cara menghidupi para janda adalah dengan menikahinya. Ini banyak salah kaprah juga. Jadi kita punya perbandingan yang apa namanya, apa ya, perbandingan yang nyata, ya, karena dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim, ulama ada yang mengatakan bahwa armalah dalam teks hadis tersebut adalah wanita yang tidak memiliki suami, baik ia sudah menikah atau belum. Berarti kalau perawan masuknya armalah bisa, ya bisa, ya. Nah, di sini juga berarti ada salah kaprah, salah paham. Ternyata banyak ulama juga menafsirkan yang lain. Armalah bukan hanya janda, tapi juga bisa diartikan, dimaknai sebagai perawan, ya. Ada ulama lain, pendapat lain yang mengatakan armalah adalah wanita yang diceraikan suaminya. Ada juga dari Ibnu Qutaibah mengatakan armalah karena kemiskinan yang tidak lagi bekal nafkah, karena ia tidak memiliki ketiadaan suami. Armalah ya, bisa disebut untuk seseorang yang bekalnya tidak ada lagi, ya. Nah, dari pendapat ini maka kita punya dua dalil nih. Yang pertama tadi yang di awal disebutkan keutamaannya adalah perawan, ya. Yang kedua ini keutamaannya adalah janda. Semuanya bisa salah paham, tapi kita damaikan dua versi hadis ini dengan tadi tunkahul mar'atu, ya dinikahi marah itu, maka alaika dengan agama tadi, ya, alaika, ya, bidzatidin, maka pilihlah yang baik agamanya. Karena juga untuk menolong janda juga tidak harus dengan menikahinya, bisa juga dengan kita bikin lembaga amil zakat, kita berikan sumbangan atau donasi tiap bulan, itu juga tidak harus menikahinya kan, tapi ada proses di situ kan. Nah, terus apakah janda lebih baik juga? Belum tentu, lihat agamanya dulu. Jadi kita banyak salah paham ya di sini. Dalil-dalil ini tidak untuk apa namanya, digunakan secara langsung, ya. Maka di sini harus ada beberapa. Ya, jadi kalau kita berusaha damaikan dua versi tadi, ya, ada yang mengatakan afdolnya itu adalah janda, ada yang mengatakan afdolnya adalah perawan. Itu dua-duanya punya dalil, tapi kita damaikan tadi dengan sabdanya Rasulullah sendiri, ya, alaika bidzatiddin. Maka lihatlah agamanya. Itu yang menjadi tujuannya. Mau perawan, mau janda, yang penting baik agamanya, silahkan, ya. Maka itu menjadi ijtihad kita, ya, bagi orang muslim untuk menikahi, ya, bernikah itu, dan kita juga jangan lupa istikharah dan lain sebagainya, mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Terima kasih para pemirsa itu, ya. Jadi untuk di hadapan dalil para ulama banyak pendapat, maka jangan kemudian hanya sepotong-sepotong, hanya parsial. Kita lebih luas lagi, kita gabungkan beberapa dalil itu, kita kumpulkan, nah di mana yang kemudian lebih menjadi kuat, ya. Maka kita pakai di sini yang alaika bidzatiddin, ya, dinikahi karena agamanya, baik mau janda mau perawan, itu yang penting agamanya baik, ya kan. Mudah-mudahan bisa menjadi penerang di keluarga, bisa mendidik anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh ataupun solehah. Terima kasih para pemirsa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.